Asal-usul penamaan Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di ujung timur Kecamatan Cempaka, di antara heningnya rawa dan derasnya aliran sungai kecil yang membelah semak hijau, berdirilah sebuah desa yang hari ini dikenal dengan nama Desa Sungai Paring. Nama itu, bagi sebagian orang, mungkin hanya sekadar penanda sebuah tempat. Namun bagi masyarakat setempat, ia adalah cermin dari sejarah panjang tentang alam, manusia, dan perjalanan kehidupan yang terus bergerak dari masa ke masa. Sejak dahulu kala, wilayah Sungai Paring merupakan hamparan tanah yang dipenuhi hutan bambu atau paring dalam bahasa Banjar dan Dayak, tumbuh rapat di sepanjang aliran sungai kecil yang tak pernah kering. Sungai itu menjadi nadi kehidupan bagi para peladang, pemburu, dan keluarga-keluarga yang menumpang hidup dari alam. Setiap musim kemarau, airnya tetap teduh, dan pada musim hujan, ia meluap membawa lumpur subur dari hulu. Disinilah nenek moyang masyarakat menetap. Mereka membuka ladang, mendirikan pondok, dan memanfaatkan bambu untuk segala kebutuhan, atap rumah, lantai, kandang, rakit, hingga alat-alat sederhana untuk menangkap ikan. Bambu adalah sahabat lama, penyambung hidup, dan pelengkap segala keperluan hidup. Tidak heran, bila pada masa itu, wilayah ini mulai dikenal sebagai daerah sungai yang dikelilingi paring. Luwuk Bunter, induk wilayah lama, sebelum resmi diakui sebagai desa, kawasan Sungai Paring merupakan bagian dari wilayah yang lebih besar, bernama Luwuk Bunter. Masyarakat pada masa itu hidup dalam kelompok-kelompok kecil, mengikuti aliran sungai dan memusat pada daerah yang mudah dijangkau melalui jalur air, karena sungai pada zaman itu adalah satu-satunya jalan utama yang menghubungkan satu perkampungan dengan kampung lainnya. Luwuk Bunter menjadi pusat aktivitas sosial dan adat. Dari sanalah para tetua kampung memutuskan wilayah-wilayah tepi sungai yang mulai ramai didiami perlu memiliki pengelolaan sendiri. Pertumbuhan penduduk, semakin luasnya ladang, dan jaraknya dengan pusat kampung induk, yang membuat masyarakat setempat merasa perlu membangun identitas administratif yang lebih mandiri. Masa pemekaran dan penetapan nama sekitar akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, masyarakat bersama pemerintah setempat perlahan mulai memekarkan wilayah ini menjadi desa mandiri. Proses pemekaran berlangsung bertahap, mulai dari pemetaan awal, pendataan penduduk, pembagian wilayah permukiman, hingga musyawarah adat mengenai nama desa yang akan digunakan. Pada sebuah musyawarah besar yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, para tetua sepakat memilih satu nama yang telah melekat secara turun-temurun, Sungai Paring, sebuah nama yang menggambarkan identitas alam dan jejak kehidupan masyarakatnya. Nama ini dipilih bukan hanya karena deskripsinya yang sesuai, tetapi juga karena ia mengandung nilai sejarah, budaya, dan memori kolektif tentang bagaimana desa ini tumbuh dari alam yang sederhana namun penuh makna. Setelah menjadi desa, Sungai Paring berkembang secara perlahan. Rumah-rumah kayu mulai berdiri lebih rapat, jalan setapak diperbaiki, musyola dan balai pertemuan dibangun bersama. Masyarakat tetap menggantungkan hidup pada alam, sebagian menjadi petani dan penyadap karet. Sebagian lainnya memanfaatkan bambu untuk dibuat kerajinan dan bahan bangunan. Menurut para tetua, sungai ini memiliki penjaga roh alam yang menjaga keseimbangan antara manusia dan hutan. Mereka percaya bahwa jika manusia menjaga sungai, sungai pun menjaga mereka. Sebaliknya, jika sungai disakiti, bencana akan datang dalam bentuk banjir, penyakit, atau hilangnya hasil panen. Karena itulah, warga dulu memiliki aturan tak tertulis, jangan menebang bambu sembarangan, jangan mengotori sungai, dan hormati hutan yang memberi kehidupan. Dari generasi ke generasi, Sungai Paring menjadi saksi bisu perjalanan masyarakatnya dari masa rumah-rumah kecil beratap daun, sampai kini menjadi desa yang lebih hidup. Namun satu hal yang tetap sama, suara bambu yang berbisik di tepi sungai, mengingatkan bahwa di balik
kehidupan modern. Sungai Paring menyimpan roh leluhur yang selalu menjaga. Dan hingga hari ini, orang-orang yang duduk di tepi aliran Sungai Paring sering berkata, selama Paring masih tumbuh di tepi sungai, desa ini tidak akan kehilangan ruhnya. Demikianlah kisah tentang Sungai Paring, sebuah desa yang tumbuh dari aliran sungai jernih, dari rimbunnya bambu, dan dari kearifan para leluhur yang menjaganya sejak dahulu. Di balik setiap desir angin yang melewati Paring, tersimpan pesan tentang hubungan manusia dengan alam, bahwa siapapun yang menghormati tanah tempat ia berpijak, akan selalu diberkahi ketenangan dan kehidupan. Hingga kini, suara sungai masih mengalir membawa cerita lama, dan bambu-bambu yang tumbuh di tepinya tetap menjadi saksi perjalanan generasi demi generasi. Sungai Paring bukan hanya nama, sebuah desa, ia adalah warisan, kenangan, dan ruh kehidupan yang tak akan pernah hilang. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik kesederhanaan sebuah desa, selalu ada kisah yang pantas dijaga, dihargai, dan diceritakan kembali untuk generasi yang akan datang. Nantikan cerita rakyat dari Desa Sungai Paring di episode kami selanjutnya. Tetap stay di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dukung channel kami agar lebih berkembang. Demikian, terima kasih.